masih fokus buat belajar. Jadi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi saya minta untuk Revan, mana Revan? Silahkan untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Untuk pelajaran kali ini, kalian udah siap? Sebelumnya Ibu mau cek dulu siapa yang tidak masuk pada pertemuan kali ini. Siapa? Hanafi. Kemana Hanafi? Sakit. Terus siapa lagi? Sarah kemana? Sakit. Belajar, coba kamu lihat dulu di kolong meja. Kalau masih ada sampah, ambil sampahnya dan buang dulu keluar. Ayo, ambil sampahnya, buang keluar. Nah, gitu. Oke, udah bersih semua, udah tidak ada sampah lagi di kolong. Silakan keluarkan buku IPS kalian. Kita harus mengingat-ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kamu masih ingat pertemuan kita? Pertemuan sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Interaksi antar? Berarti kamu masih ingat. Nah, ini kemarin. Ini berkaitan dengan interaksi antar ruang. Berarti ini apa kemarin? Ini? Mereka memiliki sumber daya yang sama apa beda? Maka timbul apa? Perdagangan. Perdagangan itu adalah bentuk interaksi. Berarti masih ingat. Oke. Nah, ini berapa? Ini. Orang memproduksi sepeda. Ini orang menanam padi. Yang ini nggak kelihatan nih di bawah ini. Jual berarti kira-kira ini ada hubungannya sama apa? Nah, berhubungan dengan apa Nuni? Kegiatan ekonomi. Nah, berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Ini materi pada kelas 7 ini. Apa itu kegiatan ekonomi? Apa kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatannya masih kecil. Tapi yang kita pelajari untuk kelas 8 masuk ke dalam sektor-sektor pelaku ekonomi. Jadi kita penting untuk belajar materi ini karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran, kenapa kita belajar ini? Yang pertama, diharapkan kamu dapat menguraikan pengertian pelaku ekonomi. Terus kamu juga harus tahu pelaku ekonomi itu ada 4. Kemudian kamu dapat menganalisis peran pelaku ekonomi. Ini teknik penilaiannya, jadi semua hal akan dinilai sama Ibu. Sikap kamu selama kegiatan Ibu nilai, kemudian pengetahuan kamu dinilai dari evaluasi ya, dan terakhir keterampilan. Selanjutnya kita buat kelompok dulu. Ini kelompoknya, ya silahkan kalian lihat. Kemudian kamu duduk sesuai pembagian kelompok ini, silahkan. Ini kita akan masuk kegiatan inti, silahkan kalian amati videonya sampai selesai. Kemudian kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak kalian pahami dalam video yang sudah ditampilkan, oke? Oke, siap ya? Silahkan dengarkan. Ini masih sama kegiatan produksi. Oke, sudah selesai kamu amati. Di sini coba sampaikan kepada teman-teman dan gurumu apakah muncul pertanyaan di benak kalian. Sudah bikin pertanyaan? Sudah. Siapa yang mau bertanya? Oke, ini dulu. Ya, nanti kamu bacakan. Ibu akan menulisnya di depan ya. Kelasmu nggak ada spidol? Oh, spidolnya nih. Baca, nanti Ibu tulis pertanyaannya. Sebutkan namanya siapa? Saya Raffi dari kelompok 4. Kelompok 4. Raffi. Oke, kamu tanya Raffi. Apakah kegiatan ekonomi
yang terjadi di Indonesia ini ada yang mengaturnya. Kalian lihat di sini sudah ada 5 pertanyaan dari kelompok 4, dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 5. Nah, sebelum Ibu menjawab, mungkin dari kalian semua ada yang sudah tahu jawabannya atau bisa menjawab. Ibu persilakan terlebih dahulu. Siapa yang mau menjawab? Oke tuh. Siapa namanya? Ya, silakan Hani. Saya Hani dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Nomor 2, pertanyaannya, mengapa Indonesia harus melakukan kerjasama dengan negara lain dalam kegiatan ekonomi? Apa jawabannya? Jawabannya adalah karena dengan melakukan kerjasama dengan negara lain, Indonesia dapat memperkenalkan produknya dan memperluas persamaan pemasaran barangnya yang diproduksi. Ada yang bisa jawab? Siapa dulu nih? Kamu dulu. Yang lain perhatikan jawaban temannya. Mungkin kalau ada yang kurang menurut kamu boleh kamu tambahkan. Mau jawab nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Oke. Mengapa manusia harus melakukan kegiatan ekonomi? Karena tanpa kegiatan ekonomi, semua kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Jadi kegiatan ekonomi sangat penting bagi kehidupan. Jadi tanpa adanya kegiatan ekonomi, kehidupan manusia tidak bisa berjalan. Udah bisa menjawab atau bisa menampilkan hipotesis hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman kalian buat. Nah, ini materi kita. Jadi sebelum masuk ke tugas kelompok atau pengerjaan LKPD, kalian lihat dulu. Lihat dulu materinya sebentar. Jadi ini gambar apa? Petani. Ini gambar apa? Agen beras. Petani yang menanam padi, agen dan ibu rumah tangga itu masuk ke dalam pelaku ekonomi. Ada yang tahu pelaku ekonomi itu apa? Apa pelaku ekonomi? Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Memahami materi, kita masuk ke dalam pengerjaan LKPD. Nanti kalian kerjakan bersama teman-teman kalian sekelompok. Nanti untuk pengerjaan LKDP boleh kalian mencari jawabannya di internet, dari buku paket, kemudian dari bahan ajar, silakan ya. Nanti kalian diskusikan. Ingin ditanyakan silahkan. Alhamdulillah udah selesai. Berarti kita masuk ke sesi presentasi ya. Jadi nanti Ibu persilakan setiap masing-masing kelompok untuk mengutus 2 atau 1 anggota kelompoknya untuk mempresentasikan di depan. Oke, kita mulai. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau presentasi pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauji dari kelompok 5 dan ini teman saya Ibra akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 dan nomor 2 akan dipresentasikan oleh Ibra. Yang lain dengarkan ya. Gambar 1, pelakunya yaitu produsen pupuk. Yang dikerjakannya yaitu mengemas pupuk yang hendak dijual. Tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut yaitu menjual pupuk kepada konsumen. Gambar 2, pelakunya yaitu siswa dan siswi SD. Yang dikerjakannya yaitu membeli makanan dan minuman di kantin. Tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Gambar 3, pelakunya yaitu petugas penarik pajak. Yang dikerjakannya yaitu melayani masyarakat dalam membayar pajak. Tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut yaitu memastikan pendapatan negara lewat pajak tercatat dengan baik. Dan yang terakhir, pelakunya yaitu petugas kargo pesawat.
dan dikerjakannya yaitu menaikkan produk impor dari luar negeri ke pesawat. Tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut yaitu mendistribusikan produk impor dari luar negeri. Bagaimana pengaruh pasar online atau marketplace terhadap pelaku ekonomi? Dengan banyaknya pasar online, Indonesia tentunya sangat mempengaruhi kegiatan para pelaku ekonomi. Karena pasar online merupakan perantara perdagangan bagi para pelaku ekonomi, baik rumah tangga, keluarga, perusahaan maupun masyarakat luar negeri dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, silakan pilih mau yang mana. Siapa? Aji. Aji yang mana itu? Oke. Saya Raffi dari kelompok 4. Mengapa perekonomian membutuhkan pelaku ekonomi? Kalau tidak ada pelakunya, tidak ada yang mengerjakan. Karena kalau tidak ada pelaku ekonominya, tidak ada yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Kita masuk ke kesimpulan, jadi kita harus bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu? Ada yang bisa? Oke. Silakan dengarkan baik-baik, ini hasil kesimpulan teman kamu. Saya Sekarnia Desiani dari kelompok 2 akan menyimpulkan dari video tadi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Oke, terima kasih. Ibu memberikan penguatan dari apa yang sudah disimpulkan. Jadi, benar apa yang disimpulkan teman kamu. Selama kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan sekarang, ini berkaitan dengan kelanjutan dari kegiatan ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi yang berisi produksi, distribusi, konsumsi dilakukan oleh 4 sektor. Yang pertama sektor rumah tangga konsumen, kedua sektor produsen, ketiga yang keempat. Ketika 4 sektor ini salah satunya tidak berjalan, maka perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, kita masuk ke refleksi ya. Gimana pelajaran kali ini? Bisa memahami? Alhamdulillah. Tidak membosankan kan? Kan kamu sudah memahami tadi. Kira-kira tadi kita ulangi lagi. Apa yang sudah kamu pahami? Tentang apa? Pelaku ekonomi. Pengertian pelaku ekonomi deh, Ibu pengen tahu. Apa tadi pelaku ekonomi? Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Oke, Ibu anggap kalian sudah paham semuanya. Jadi untuk melihat tingkat pemahaman kalian, tingkat pengetahuan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini, silakan kalian buka di handphone kalian, kerjakan soal evaluasi, jangan buka handphonenya dan silakan kerjakan. Gimana, udah selesai? Oke, kalau udah selesai, dirapikan dulu bukunya, dirapikan. Untuk pertemuan selanjutnya, hari Selasa, kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan antar pulau ya. Jadi nanti sebelum belajar, kalian pelajari dulu di rumah, dibaca-baca dulu. Jadi ketika Ibu penyampaian materi di depan, kalian sudah paham. Oke, sekarang kita bergegas untuk pulang. Nah, sebelum pulang, biar kita selama sampai perjalanan, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Revan, pimpin doa ya. Sebelum pulang alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.